Setelah sekian lama, hampir 40 hari, Nabi buat pengakuan kerinduan untuk mendengarkan lanjutan bacaan-bacaan tersebut. Saking putus asanya karena malaikat Jibril tidak turun lagi, hampir-hampir saya menjatuhkan diri dari tebing Jabal Nur untuk bunuh diri. Bayangkan putusnya kalimat-kalimat suci itu menyebabkan Nabi hampir bunuh diri. Itu ketika kita sudah lezat di dalam bacaan. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita merasakan kerinduan untuk membaca Al-Quran setingkat ini? Kalau kita baca novel ingin berlanjut tidak terhenti, kenapa ketika membaca Al-Quran ingin cepat berhenti? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Wal Qur'anu yattakhidhu min hadzal hadisi wal bayani sabilan liyashkural insanu rabbah. Al-Quran ilustrasikan kehidupan ini dengan bahasa yang indah, mengarahkan pandangan kita untuk peduli dan meneliti. Apa tujuannya? Agar manusia bersyukur kepada Tuhannya. Ketika kita melihat kehidupan ini sangat teratur, terukur dan terstruktur, datanglah ungkapan rasa kagum. Normal, tidak perlu diajarkan untuk kagum. Ketika kita melihat lukisan yang indah, datang rasa kagum. Hebat hatnya lukisnya. Ketika kita melihat tulisan yang indah dengan narasi informasi yang indah, kita kagum, larut di dalam bacaannya sampai lupa waktu untuk terus melanjutkan bacaan. Berhenti sebentar saja terasa rugi. Maka saya teringat dulu waktu masih kuliah, senang membaca novel silat itu, Bastian Tito, Pendekar 212, Wiro Sableng. Bahasanya indah, bahkan membaca itu saja bisa terpingkal-pingkal tertawa. Bayangkan bagaimana dia meramu bahasa. Kalau karya manusia saja bisa menyebabkan tidur tertunda, bayangkan waktu itu belum marak televisi seperti sekarang. Saya harus ke Penayung itu untuk sewa satu novel itu Rp250 per pekannya. Bahkan tidak sabar untuk membaca edisi terbaru. Begitu habis edisi harus menanti 1 bulan, itu terasa menderita. Bayangkan penderitaan Rasulullah ketika wahyu tertunda turunnya. Makanya setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau terkejut, syok, karena tidak pernah membayangkan peristiwa itu terjadi. Itu sama seperti orang yang tidak ada potensi jadi pejabat, tiba-tiba dipanggil oleh Jokowi jadi komisaris BUMN. Syok. Nabi terkejut, pulang ke rumah dihibur oleh istrinya, barulah Nabi percaya bahwa ini pelantikan jadi nabi. Tapi setelah wahyu pertama, mengulang-ulang keindahan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Keindahan bahasa yang hanya dipahami oleh ahli sastra, dan Nabi memahami itu. Maka kerinduan untuk lanjutan bacaan-bacaan ayat seperti ini yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan apakah jadi dilantik sebagai nabi atau tidak. Karena ini karangan bunga sudah sampai ke rumah, undangan pelantikan belum datang-datang. Nabi kembali ke Gua Hira. Setiap hari beliau kembali ke Gua Hira menatap langit. Kenapa malaikat Jibril tidak turun-turun? Setelah sekian lama, hampir 40 hari, Nabi buat pengakuan kerinduan untuk mendengarkan lanjutan bacaan-bacaan tersebut. Saking putus asanya karena malaikat Jibril tidak turun lagi, hampir-hampir saya menjatuhkan diri dari tebing Jabal Nur untuk bunuh diri. Bayangkan putusnya kalimat-kalimat suci itu menyebabkan Nabi hampir bunuh diri. Itu ketika kita sudah lezat di dalam bacaan. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita merasakan kerinduan untuk membaca Al-Quran setingkat ini? Kalau kita baca novel ingin berlanjut tidak terhenti,
kenapa ketika membaca Al-Quran ingin cepat berhenti. Maka orang Arab ketika sholat mereka ingin bacaan imam apabila lantunan iramanya indah. Suara nggak masalah, yang penting lantunan irama dan intonasinya itu indah. Mereka akan larut di dalamnya, khusyuk. Teringat surga mereka menangis, teringat neraka mereka menangis dengan tangisan yang berbeda maksud. Teringat surga ada kerinduan, menangis. Teringat neraka ada ketakutan, mereka menangis. Sekarang ini sudah mudah untuk mengakses di media sosial, itu dipublikasi bacaan-bacaan Al-Quran dari imam-imam di Masjidil Haram secara live. Live itu bahasa Inggris, langsung bahasa kita. Langsung, kita bisa tonton langsung. Bayangkan mereka terhenti pada ayat-ayat tertentu sesenggukan sampai menangis terisak-isak. Kenapa? Menikmati bacaan tersebut. Sama seperti saya tertawa terpingkal-pingkal ketika membaca novel Bastian Tito ini. Kenapa? Merasa bahwa berada di dalamnya. Tapi perasaan itu yang tidak masuk ke dalam hati kita saat mendengarkan lantunan dari imam. Yang pertama, kitanya tidak paham bahasa. Yang kedua, imam yang membacanya pun tidak tahu apa yang dia baca, sebatas hanya tulisan dengan irama. Sehingga kadang-kadang berhentinya itu bukan pada tempat yang sepatutnya berhenti. Informasi itu menjadi putus. Bayangkan kita berbicara dengan kawan-kawan, dia berhenti pada tempat yang tidak seharusnya berhenti. Misalnya saya katakan, kemarin saya berangkat ke Sigli, saya berhenti, nggak lanjut lagi pembicaraan. Orang yang tadi sedang duduk membaca mendengar saya menyatakan kemarin saya berangkat ke Sigli, dia hentikan bacaan, memperhatikan ke arah saya. Lalu saya berhenti seruput kopi, buka HP. Yang keilap sakit hati orang dengar. Ngapain ke Sigli dengku? Timbul pertanyaan, ngapain ke Sigli? Ini berhenti pada tempat yang tidak sepatutnya. Itu contoh komunikasi. Maka ayat-ayat Al-Quran ini informasinya itu berlanjut. Ada tempat di mana boleh berhenti dan tempat di mana tidak boleh berhenti. Ketika kita berhenti pada tempat yang tidak sepatutnya, bukan hanya sebatas menyebabkan orang penasaran, bahkan boleh jadi maknanya menjadi keliru. Bayangkan ada ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Seharusnya demikian berhenti. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan tidak pula isi di antara keduanya dengan tujuan main-main. Selesainya di situ pada main-main, la'ibin. Ada imam salah berhenti. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan tidak pula kami ciptakan isi di antara keduanya. Ipikir leurunya dengan rupa jikan Allah yang wujud. Nyo pasti Bill Gates yang begat. Terbayang yang aneh-aneh. Kenapa? Hanya karena salah tempat berhenti. Makanya penentuan titik dan koma itu luar biasa, bukan sembarangan. Itu baru keindahan dalam bentuk narasi bahasa. Apalagi bila kita melihat keindahan penciptaan alam raya, jagat semesta. Maka sungguh keindahan itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai ulul albab, yang mempunyai nurani. Adakala karena ilmu pengetahuan, adakala karena perasaan. Maka bagi orang yang mendalam perasaannya, setiap perkara diperhatikan dengan seksama. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.